Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo pada RHI, Renungan Hari Ini. Saudara, RHI Renungan Hari Ini akan meneruskan tentang pokok bahasan semangat. Kita sudah membahas sumber semangat adalah Tuhan. Kita sudah membahas bahwa manfaat hebat dari semangat luar biasa. Dan pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa menjaga supaya kita tetap memiliki semangat. Atau dengan kata lain, bagaimana supaya kita tidak kehilangan semangat. Saudara, firman Tuhan kali ini akan membimbing kita bagaimana tips dan triksnya supaya kita menjaga atau memelihara agar kita tetap punya semangat. RHI Renungan Hari Ini akan sangat bermanfaat kalau tiap hari kita menghayati firman Tuhan. Dan tiap hari kita diperbarui keyakinan dan kekokohan iman kita. Saudara, mari kita siapkan untuk memahami firman Tuhan dalam RHI Renungan Hari Ini dari Alkitab. Mari kita siapkan bersama-sama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pertama, untuk memelihara agar semangat tidak hilang, kita akan membaca Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13. Demikian, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudara, pertama, untuk memelihara agar kita tetap memiliki semangat adalah energi positif. Apa itu? Dimunculkan lewat hati yang gembira. Bangun tidur, terima kasih masih bangun, berarti Tuhan memberkati. Bangun tidur, duduk berdoa sebentar. Bangun tidur, lalu merancang apa hari ini yang segera dibuat. Itu, saudara, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Energi positif. Tidak cukup gembira. Untuk memiliki hati yang gembira, harus kontrol emosi. Ya, kontrol emosi, apalagi yang pemarah, apalagi yang punya penyakit tekanan darah tinggi atau kebiasaan ya pagi-pagi sudah mengabsen kebun binatang. Oh jangan, kita orang beriman tidak boleh begitu. Oke? Gembira, kontrol emosi, lalu senyum sapa pada sekitar. Bahkan kalau saya nyirami tanaman anggrek itu kadang saya menyapa, asik, kamu udah mulai bunga ya, bagus. Jadi meskipun bukan orang, saudara-saudara, kita bisa juga menyapa. Itu tips dan triks yang pertama. Amsal 15 ayat 13, energi positif. Yang kedua adalah Amsal 3 ayat 1 dan 2. Amsal 3 ayat 1 dan 2. Saya baca. Hai anakku,
janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Saya ulangi, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Saudara, memelihara perintah, petunjuk dari orang tua yang menunjuk di sini adalah firman Tuhan, maka tentu ini yang dimaksud adalah memahami, mendengarkan, dan melakukan. Maka disebut di sini memelihara. Memelihara itu yang gateke, memperhatikan dalam hidup. Berarti apa? Berarti tidak sekedar mengerti, mendengar, tapi melakukan. Saya menyebutnya tips and tricks yang kedua adalah spiritualitas. Ya, orang yang mengeluarkan energi positif, yang pertama, diteruskan dengan orang yang memiliki spiritualitas, yang kedua ini, maka dia pasti bisa memiliki semangat. Kenapa? Karena dekat dengan firman Tuhan dan melakukan, dan itu sumber semangat. Oleh sebab itu, mari biasakan memelihara spiritualitas. Spiritualitas itu bukan ritual, ya, bukan ritus. Kalau sudah sering ke gereja, spiritualitasnya bagus, ya belum tentu. Yang dimaksudkan di sini adalah bukan soal ke gerejanya, tapi mendengar firman dan melakukan, dan itu muncul dari nasihat. Nasihat. Spiritualitas, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, yaitu 1 Korintus 6 ayat 12, 19, dan 20. 1 Korintus 6 ayat 12, 19, dan 20. Saya mulai baca, demikian sabdanya. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Atau, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara, kalau yang pertama itu bagaimana kita belajar tadi untuk bisa energi positif. Yang kedua, kita belajar tentang bagaimana spiritualitas. Maka yang ketiga ditambahkan, yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental, spiritual. Menjaga kesehatan. Kenapa? Karena tubuh ini adalah bait roh. Nah, kalau tubuh bait roh, pasti kita tidak mengatori dengan sampah, dengan hal-hal yang tidak berguna. Meskipun dikatakan ayat 12, segala sesuatu halal, tapi tidak semua berguna. Jadi meskipun halal, orang beriman harus tahu ini yang wajib dimakan, ini yang wajib diminum, ini yang tidak, ini yang malah tidak boleh. Segala sesuatu halal, tapi tidak semua berguna. Ukurannya adalah kesehatan. Karena apa? Tubuh ini adalah bait roh. Dan persembahkanlah tubuhmu, hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Itu. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa memilah dan memilih dalam hidup setiap saat. Meskipun semuanya halal, tapi harus bisa memilah dan memilih mana yang tepat. Saya memutuskan untuk
membatasi, bahkan menghindari makan lemak. Bukan untuk masuk surga, tapi ini bagian dari menjaga kesehatan, memilah dan memilih. Karena memang diriku adalah ya orang yang punya bakat kolesterol dan juga tekanan darah tinggi. Nah, misalnya begitu. Nah, saya memang memutuskan tidak merokok. Dulu sudah merokok dan saya sakit. Dan supaya saya sehat, saya tidak merokok. Saya bukan saudara. Saudara silakan. Tapi ayat 12, 1 Korintus 6 ayat 12 dan 19 dan 20 harus direnungkan. Oke? Memilah dan memilih untuk sehat. Jika 3 hal ini dilakukan, ya, energi positif, spiritualitas, dan menjaga kesehatan lahir batin, maka semangat akan kita dapat. Karena semangat tidak datang tiba-tiba. Kalau kita sakit, kalau kita tidak sehat, bagaimana kita bisa membangkitkan semangat? Kita sendiri mungkin malah tidak bersemangat dan tidak bisa mempengaruhi orang lain untuk tambah semangat. Oke? Oleh sebab itu, kita harus tetap sehat lahir batin, spiritualitas, dan sikap hidup yang energinya positif. Jika itu dilakukan, maka semangat akan ada dalam hidup kita, hidupmu, hidup saya, dan kita tetap memiliki semangat hidup. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah belajar dari beberapa firman, bagaimana kami harus memiliki energi positif dengan hati yang gembira. Kami juga harus belajar bagaimana kami harus memiliki spiritualitas, bukan sekedar ritual. Bahkan kami harus menjaga kesehatan lahir batin karena tubuh kami ada bait roh dan kami harus memuliakan dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan, semoga Tuhan berkati hamba-Mu dan kami semua yang mengikuti program ini berkati untuk bisa memelihara semangat. Terima kasih Tuhan. Amin.